Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan. Sallim tasliman katsiran amma ba'd. Ada pertanyaan? Saya sengaja baca. Sudah terbaca jadi. Apaan Ustaz, bukankah Ibnu Lahiyah thiqah sebelum kitabnya terbakar? Apaan bila saya salah karena keterbatasan ilmu saya? Iya, salah. Iya. Yang benar Ibnu Lahiyah pendapat al-hadis yang benar usul Ibnu Lahiyah itu dhaif min qabl wa min ba'd. Ya, sebelum terbakar kitabnya dan setelah terbakar kitabnya. Hanya saja setelah terbakar kitabnya semakin dhaif. Ya. Nanti insya Allah kalau kita belajar secara Ilal Tirmidzi. Ya, baru tahu. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu, tapi dalil argumentasi ulama yang mendoibkan min qabl wa min ba'd itu lebih kuat dengan pembuktiannya insya Allah bukan sekarang tempatnya. Nanti kalau kita masuk pada tempatnya. Walal imam sarahnya ya. Qala Syekh rahimahullah tentang Rafidhah itu disinggung pada pertemuan yang lalu bahwasanya Rafidhah itu termasuk firqah ya, kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam, yang mereka cenderung ghulu, ya, berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait, ya, keluarga Rasulullah SAW, ya. Dan mereka mengkafirkan yang selainnya daripada sahabat. Ini sudah jelas, ya, Rafidhah tidak ada yang kecuali seperti itu, mengkafirkan mu'dhamus sahabah, mengkafirkan mayoritas sahabat. Itu namanya Rafidhah. Ya. Dan ini keyakinan yang kafir. Keyakinan yang kufur. Iya. Karena sahabat itu syuhudul Quran. Iya. Para saksi-saksi keabsahan Al-Quran. Iya. Para saksi keabsahan Al-Quran. Ini para sahabat Rasulullah SAW. Kalau dikatakan para sahabat itu kafir, sementara mereka ini para saksi keabsahan Al-Quran, berarti apa? Berarti apa yang disaksikan itu batil. Iya bukan? Iya. Kalau batal syahidnya, maka masyhudnya yang disaksikan juga batil. Yang bersaksi atas kebenaran Al-Quran itu para sahabat. Kalau sekiranya kalau merekanya itu adalah bukan orang yang adil, berarti Al-Quran itu adalah palsu. Iya. Dan mereka berani mengucapkan seperti ini. Konsekuensinya, ya, agak gentleman sedikit. Gentleman di dalam kekafiran. Iya, gentleman mereka. Iya, kami akui bahwasanya Al-Quran yang ada pada kalian itu tidak asli lagi. Ya sudah. Jadi apapun aja kaum muslimin, Al-Quran yang ada pada kita itu menurut orang-orang Syiah Rafidhah itu bukan Al-Quran yang asli. Ya, Al-Quran yang asli sama mereka namanya Al-Quran Fatimiyah. Ya, Al-Quran Fatimah itu yang ada pada mereka. Ya sudah. Berarti lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kenapa? Karena Syiah bukan Islam, Islam bukan Syiah.
Tidak mungkin bersatu itu. Ya, bagaikan timur dan barat antara Syiah dan Islam. Syiah sendiri, Islam sendiri. Iya. Walaupun memang firaqun syatta, mereka itu kelompoknya macam-macam. Di antara mereka ada yang gulu sampai sebagian mereka mengakui Ali itu adalah ilah. Ali itu adalah Ali radhiyallahu taala anhu itu ma'bud, zat yang diibadahi. Ya, di antara mereka ada yang selain daripada itu. Ya. Wa awwalu ma dhaharat bid'atuhum, dan memang di antara sebagian orang ya Syiah atau Syai'u ada yang tetap secara global dikatakan masih Ahlussunnah. Seperti Imam Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri itu agak dinisbahkan kepada mereka, dia agak ada seperti Syai'u. Seperti Imam A'mash, banyak di antara imam. Tapi tasyayu'nya itu, kenapa kata tasyayyu'? Itu tatkala mereka lebih mengutamakan Ali daripada Utsman. Ya, jadi tingkatannya ringan. Memang khilaf di antara ulama salaf, mana yang lebih afdal, Utsman atau Ali? Iya. Sebagian ulama yang ini, sebagian mereka mengatakan bahwasanya Ali lebih utama daripada Utsman. Walaupun memang mayoritas salaf mengatakan bahwasanya Utsman itu lebih utama daripada Ali. Dan menurut istilah sebagian ulama zaman dahulu, kalau orang yang sudah mengatakan di Ali lebih afdal daripada Utsman, itu sudah ada unsur tasyayyu. Di antaranya Imam Al-Hakim rahimahullah taala termasuk. Iya. Nah, itu ringan, artinya ringan, cuma sekedar masalah itu. Ya. Tapi yang gula itu bukan sekedar mengatakan utama. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah pengkhianat. Iya. Ya, pengkhianat. Makanya doa mereka yang masyhur, doa mereka sebelum salam itu Allahumma al'an sanamail Quraisy. Ya. Abu Bakar wa Umar. Ya Allah, tolonglah engkau laknat dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Nah, ini doa yang ma'ruf. Siapa yang paling banyak berdoa terus seperti ini, semakin dekat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa awwalu ma dhaharat bid'atuhum fi khilafati Ali bin Abi Thalib hina qalahu Abdullah bin Saba. Ya. Pertama kali muncul bid'ah ini itu memang di zaman Ali bin Abi Thalib. Tatkala Abdullah bin Saba itu ini tokohnya Syiah, pencetus agama Syiah. Walaupun orang-orang Syiah yang belakangan, orang-orang Syiah yang sebagian Syiah yang belakangan itu mengatakan bukan Abdullah bin Saba, bukan kelompok kami, menolak fakta. Iya. Menolak fakta nyata. Padahal pembesar Syiah mengakui memang Abdullah bin Saba pendirinya. Iya kan? Jadi sudah terlanjur malu. Karena Abdullah bin Saba itu Yahudi. Iya, Yahudi. Jadi termasuk luar biasa Yahudi masuk ke dalam tubuh kaum muslimin itu dengan cara-cara yang samar. Ya. Dengan cara-cara yang samar seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Menyelinap masuk dalam tubuh kaum muslimin dengan seperti apa yang mereka lakukan. Sebagaimana orang-orang Yahudi masuk ke dalam tubuh Nasara, ya, menghancurkan agama Nasara, sehingga dibuatlah hadis-hadis palsu dari Nabi Isa alaihissalam, perkataan Nabi Isa, hadis palsu, tidak pakai sanad, tapi afwan-afwan saja. Islam itu agama yang telah Allah jamin. Ya, agama yang telah Allah jamin dan Allah jaga Islam dengan perantaraan para rijal. Dengan perantaraan Imam Bukhari, dengan perantaraan Imam Ahmad, dengan perantaraan Ali bin Madini, dengan perantaraan Yahya bin Ma'in, dengan perantaraan Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi ada orang macam-macam. Berkata Rasulullah SAW, dari mana? Hadil isnad, mana sanad kamu punya?
Ya, dari mana kok tahu-tahu Rasulullah SAW bicara itu? Mana sumbernya? Siapa antara kamu dan Rasulullah? Iya. Ini agama yang selain Islam itu boleh seperti itu. Iya, yang selain Islam boleh. Berkata Nabi Isa. Berkata Nabi Daud. Nggak jelas juntrungannya dari mana. Demikian juga agama Syiah. Berkata Imam Ali. Dulu. Dari mana Imam Ali berkata seperti ini? Mana perantaraannya? Mana rawi-rawinya? Ya, dia bungkam 1000 bahasa. Inilah silsilah isnadiyah. Salah satu perlu dicatat, silsilah isnadiyah salah satu khasisah min khasais hadil ummah. Salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada umat ini. Ya kan banyak kan? Allah berikan kepada umat Islam itu banyak. Salah satunya apa? Ilmu isnad. Ilmu yang mempelajari tentang sanad. Ya. Rawi sampai yang ditujukan kepadanya. Ya. Ente dari mana menukilkan dari Imam Ali? Tunjukkan sanadnya. Siapa sih perantaranya? Si fulan. Wah, ini kadzdzab, ini wadha, ini majhul. Ya, bagaimana bisa diterima? Nah, ini kelebihan. Ini makanya ini ilmu yang luar biasa ini. Ya, makanya ditafsirkan oleh ulama. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-dzikra. Kami yang menurunkan az-dzikra. Az-dzikra itu wahyu. Ya. Bisa Al-Qur'an, bisa juga bentuknya sunnah. Ya, wahyu dari Allah SWT. Wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaganya. Dikatakan oleh a'immah mufassirin, yahfazullah subhanahu wa ta'ala dzikra biwasailir rijal. Dengan perantaraan para rijal, dengan perantaraan ya tadi kita sebutkan Imam Zuhri, Imam Yaqub bin Sufyan al-Fasawi, Imam Ali bin Dini, Imam Ma'mar, Imam fulan. Iya. Iya, makanya suatu saat ada seorang zindiq, orang Yahudi, ya. Yahudi itu masuk ke dalam Islam. Ya, pura-pura masuk dalam Islam, dia memasukkan sekian ribu hadis, sekian puluh ribu kalau nggak salah, atau sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu atau juta, ya, dipalsukan sekian banyak hadis. Kemudian hukumannya dipenggal, ya, dipenggal. Sebelum dipenggal dia kesal gitu, Amirul Mukminin gitu, gubernur atau Amirul Mukminin gitu. Raja atau gubernur. Dia bilang, ini lumayan berilmu ini rajanya. Dia katakan, silakan kalian bunuh aku. Aku telah mempalsukan sekian hadis. Ketawa aja ini Amir. Dia katakan, terserah. Ente mau masukkan berapa banyak hadis pun terserah. Iya. Yahfazullah subhanahu wa ta'ala ad-din bihaulail asatin. Ya. Allah tuh jaga agama ini dengan perantaraan mereka itu. Pilar-pilar Islam itu. Dengan Imam Bukhari, dengan Imam Muslim, dengan Imam Daruqutni, dengan fulan. Nah, diam. Iya, ketahuan. Iya, makanya berdustalah orang di tengah lautan sana. Besok pagi ini sudah ketahuan dia dusta. Ya, atas nama Rasulullah SAW. Nggak ada celah. Ya. Tidak ada celah bagi orang-orang yang mau memalsukan hadis atas nama Rasulullah SAW di dalam Islam. Ya. Di dalam Islam. Semuanya sudah gamblang. Ya. Sampai sekarang pun. Ngaku berkata Rasulullah SAW, dari mana yang tidak dapat? Mana kitabnya? Ya. Dari mana landasannya? Kalau ketahuan kitabnya, lihat sanadnya seperti apa. Jangan asal terima hadis. Iya. Nggak tahu yang ngomong itu ternyata Mbah Betung. Iya. Dikira hadis Rasulullah. Atau nemu hadis mimpi. Iya. Karena lihat mimpi. Iya. Ada orang pakai jubah putih. Jenggot putih, rambut putih, ya, imamah putih, datang kasih ilham.
Hei Fulan, bangun. Ya, ini saya kasih hadis kamu. Siap. Ya, hadisnya kamu. Ya, lihatlah umat Islam sekarang terbelakang. Siap. Tolonglah kamu buat masjid ukuran 40 kali 50. Ya. Ya ini nabinya arsitek ternyata. Nah, ini ada kelompok yang seperti itu. Awalnya, ya, pencetusnya seperti itu. Datang mimpi, ya. Yang gawat ternyata mimpi, iya kan, betul kan? Man ra'ani, ya, barang siapa, la ilaha illallah, barang siapa yang melihat aku ketika ini, maka dia telah melihat aku. Fa inna syaitan la yatamassal bi, karena syaitan itu tidak bisa menyerupai aku. Hei, Dul. Iya. Tahu dari mana kamu itu Rasulullah? Tahu nggak Syama'il Muhammadiyah? Tahu nggak ciri-ciri Rasulullah? Nggak taunya Rasulullah musbil dalam mimpinya. Ya, itu jin itu namanya. Ya, nyamar ngaku jadi Rasulullah SAW. Ya. Saya nggak tahu Syama'il Muhammadiyah. Orang harus ngerti dulu, harus belajar dulu bagaimana ciri-ciri Rasulullah SAW yang sebenarnya. Ya. Asal ngaku ketemu Nabi, ya asal orang berjubah putih apa Nabi? Ya, Nabi, ya. Rambutnya gimbal, mana ada? Ya. Atau Nabi musbil, ya. Atau Nabi hitam, misalnya. Atau Nabi sipit, ya, bukan Nabi itu namanya. Harus ngerti Syama'il Muhammadiyah baru seperti itu. Kemudian ternyata mimpinya pula bertentangan dengan nas sore ya, dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, maes loh tidak bisa diterima. Walaupun kamu mimpi 10 kali dalam semalam. Ya, mimpi ketemu Nabi. Iya. Salam. Iya. Apa kurang? Iya. Apa kurang? Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Hari ini, kata Allah SWT, aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Ya. Allah sempurnakan agama buat kaum muslimin itu sudah sempurna. Kok baru muncul sekian ratus tahun, sekian ribu tahun setelah Rasulullah meninggal, baru kamu yang menemukannya. Berarti Al-Quran tidak benar dong. Kamu yang lebih benar. Iya kan? Konsekuensinya kan ngeri kan? Berarti menuduh Al-Quran itu salah. Iya, silakan saja. Ya, silakan saja. Mana mungkin Rasulullah SAW baru menyempurnakan agamanya sekian ratus tahun lewat mimpi pula. Ternyata salah mimpi, pasti salah mimpi. Ya. Dengan cari wangsit. Ya. Gimana? Mimpinya jadi gunung betung. Ya. Inaqallahu Abdullah bin Saba anfal ilah. Ya, Abdullah bin Saba lihat. Jahatnya orang-orang Yahudi. Ya. Kamu ilah bilang kepada Ali. Ya, Ali radhiyallahu anhu perintahkan untuk dibakar saja orang-orang ini. Abdullah bin Sabah dan kelompokannya dibakar saja. Dan setelah dia siapkan ya, kumbur. Jadi dia punya budak namanya kumbur. Ya. Walam mastaddal dia baca syair jangan lupa ya, Ustaz. Ya, ajak tunara wa amartu kumbu. Ya, ini ujungnya itu aja asalnya. Jadi terkala perkara orang-orang Syiah ini sudah makin jadi-jadi, perkaranya aku perintahkan kumbur untuk menyalakan api. Itu sudah disiapkan api. Tapi ternyata mereka lari. Ya, lari. Ya. Nggak dapat akhirnya. Kalau sudah siap untuk dibakar, tuh cemplungkan aja dalam api. Biar tahu rasa mereka. Ya mungkin kalau Ali radhiyallahu ta'ala anhu hidup, habis itu orang Iran dibakarin sama Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Waliyadzubillah. Wa haraba zaimuhum, pentolannya lari. Abdullah bin Sawa pengecut ternyata. Allah yal'an. Ilal Madain, lari ke Madain. Ya Madain ini sekitar Iran itu. Segala penyakit itu datang dari Iran. Wa madzahum fi sifat mukhtalafun.
Faminhum man musyabbih wa minhum mu'attil wa minhum mu'tadil. Wa summu Rafidah. Mazhab mereka dalam permasalahan asma wa sifat itu macam-macam. Di antara mereka ada yang musyabbih, yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Allah seperti makhluk. Di antara mereka ada yang menolak sifat sama sekali. Allah tidak punya sifat. Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah SWT tidak memiliki sifat rahmat. Allah SWT tidak memiliki semuanya. Minhum mu'tadil, di antara mereka ada yang tengah-tengah. Sumur Rafidah dinamakan Rafidah. Kenapa? Hikayatnya, li'annahum rafadu Zaid bin Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hina sa'aluh, ya mereka menolak awalnya, menolak Zaid ibn Ali bin Husain. Alhamdulillah. Ya, ini maksudnya. Hina sa'aluh an Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma fatrahama alaihima. Ditanya. Ya, jadi Zaid bin Ali bin Husain, ya. Cicitnya Ali bin Abi Thalib. Ya, Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ditanya dia sama orang-orang Rafidah, bagaimana menurut engkau wahai Imam Zaid, Abu Bakar dan Umar? Ya. Kemudian dipuji sama Zaid bin Ali bin Husain, dipuji. Farafadu, dan mereka tolak. Ya. Ditolak sama siapa? Sama orang-orang Rafidah. Ya. Farafadu abaduan. Ya, mereka jauhkan. Ya. Nah, dari Rafidah ini artinya yang menolak kan? Rafidah artinya orang yang menolak. Kelompok orang yang menolak. Awalnya menolak Zaid bin Ali. Zaid bin Ali Imam al-Sunnah. Ya. Imam al-Sunnah, mereka tetap mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar lebih afdal daripada Ali. Bahwasanya mereka wajib bagi kita untuk mencintai Abu Bakar dan Umar. Mereka enggak. Prinsipnya mereka, akidah Syiah Rafidah itu harus benci terhadap Abu Bakar dan Umar. Ya, dan lebih sempurna kalau berkeyakinan bahwasanya mereka itu kafir. Nah, itu harus. Bukan Rafidah namanya kalau tidak seperti itu. Iya, bukan Rafidah namanya, bukan Syiah kalau seperti itu. Iya. Wasumu anfusum Syi'atan, dan mereka namakan kelompok mereka Syiah, nama lain daripada Rafidah. Dua nama itu, Rafidah dan Syiah. Rafidah dan Syiah. Nama lain sama saja intinya kurang lebih. Dan Syiah yang sekarang itu semuanya Rafidah dikatakan ulama. Li'annahum yaz'umun annahum yatashayya'una li ahlil bait. Mereka menyangka bahwasanya ya mereka itu kelompoknya Ahlul Bait, dan mereka mengira bahwasanya mereka menolong Ahlul Bait, padahal mereka itu mencela Ahlul Bait. Ya. Mencela Rasulullah SAW bahkan dari pangkalnya. Ya. Mereka nyangka mereka menolong, padahal mereka mencela. Ya, mencela Ali. Mencela Ali dengan terang-terangan. Kenapa? Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya yang lebih afdal itu Abu Bakar dan Umar. Dan marah Ali radhiyallahu ta'ala anhu kalau ada yang mengatakan dia lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Berarti kan mencela yang namanya. Ngakunya menolong. Kalau menolong ya, kenapa tidak sama akidah kalian sebagaimana akidah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Iya. Yang jelas sebenarnya mereka itu intinya pengen mencela Rasulullah SAW, tapi caranya lebih halus. Pengen mencela Rasulullah SAW, tapi dengan cara yang lebih halus. Ya. Dan mereka menuntut, ya, bahwa imamah itu di tangan Ahlul Bait. Ya. Ini qasar. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak hanya di Ahlul Bait, tapi Rasulullah bersabda, al-imamatu min Quraisy. Ya. Imam itu di kalangan dari Quraisy, ya. Ya, apakah dia dari kalangan Alawiyin atau dari kalangan Abbasiyin, tidak masalah. Atau dari kalangan Bani Adi, ya. Atau dari kalangan Bani Zuhrah, ya, Abu Bakar Bani Zuhrah, Umar Bani Adi, Utsman dari kalangan Umawiyin, ya, Umawi. Iya, yang penting dia
Quraisy. Ya Rasulullah mengatakan seperti itu. Kenapa membatasi keimaman dari kalangan Ali saja? Ya. Ini itu sebagian mereka lagi lebih sempit lagi. Bahwasanya kecenderungannya mereka itu dari kalangan Husain. Ya. Syiah Rafidhah itu lebih cenderung menginginkan imamah dari kalangan Husain. Adapun dari kalangan Hasan, dia tidak suka. Kenapa? Karena Hasan ini dianggap pengkhianat. Tatkala apa? Tatkala menyerahkan kekuasaan ke tangan Muawiyah radhiyallahu anhu. Wah, mereka marahnya bukan main. Padahal Hasan menyerahkan kekuasaan karena mendapat mandat dari Rasulullah. Ada pesan dari Rasulullah SAW. Inna ibni hadha sayyid, fala Allah subhanahu wa ta'ala yusliha bainal fi'atain azimatain minal muslimin. Ya, dan terbukti. Ya. Dan mereka kurang suka. Ya, dan lebih jelas nasabnya memang nasabnya Hasan, keturunan Dzurriyyatul Hasan. Dzurriyyatul keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ini lebih jelas nasabnya. Dan nanti Imam Mahdi dari kalangan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Imam Mahdi nanti. Ya, Mahdi nanti. Bukan Mahdi anaknya Lia Eden. Mahdi nanti datang menjelang hari kiamat nanti. Iya. Kemudian yang kedua Al-Jahmiyah. Nisbah ilal Jahm bin Safwan alladhi qatalahu Salim aw Salam bin Ahwaz. Sana wa'id wa isrin wa mi'a min hijrah. Kenapa kelompok yang kedua, kelompok besar yang kedua itu Jahmiyah. Disandarkan kepada Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini keturunan Yahudi juga. Iya, ternyata keturunan Yahudi juga. Ya, kakeknya itu yang menyihir Rasulullah SAW. Iya, ternyata yang teror semuanya dari Yahudi. Iya. Sampai sekarang, sampai hari kiamat. Pengikutnya Dajjal itu siapa? Yahudi Khurasan. Ternyata Yahudi Iran juga. Iya, Khurasan itu kan daerah-daerah sekitar situ. Daerah-daerah sekitar Iran. Jadi kemungkinan besar itu orang-orang Syiah nanti pengikut Dajjal itu. Iya, Yahudi karena mereka latar belakangnya Yahudi. Iya. Banyak pendeta-pendeta Syiah itu mati itu masih belum sunat. Masa Islam kok nggak sunat? Sudah tua bangka tapi nggak sunat. Iya, banyak itu, terbukti. Nisbah ila Jahm bin Safwan. Disandarkan kepada Jahm bin Safwan alladzi qatalahu Salim. Ya, yang dibunuh oleh Salim, dibunuh dia. Dibunuh. Iya, tahun 121 Hijriah. Mazhabum fi sifat at-ta'til wan nafi. Mazhab mereka dalam sifat Allah SWT itu menolak dan meniadakan sifat Allah SWT. Dalam masalah takdir mereka katakan jabr. Jabr itu ya kita ini makhluk. Alhamdulillah. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sudah. Ya. Ya saya berzina, ya kehendak Allah. Saya tidak sholat, ya kehendak Allah. Saya jadi musyrik, ya kehendak Allah. Kenapa kalian bingung-bingung? Oh ya, inilah mazhab saya. Ya, dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki akan terjadi. Kenapa bingung-bingung? Ya sudah, pasrah saja. Ya, nggak perlu sholat, nggak perlu haji, nggak perlu bertauhid. Pasrah saja. Allah kehendaki kita bertauhid, ya alhamdulillah bertauhid. Kalau Allah nggak kehendaki, kalau Allah nggak kehendaki, ya kita nggak bertauhid kata mereka. Mazhab syaitan. Ya, mazhab syaitan, mazhab orang-orang musyrikin. Iya. Tapi memang lucu. Lucunya apa? Lucunya ketika cari perempuan, milih. Kenapa? Katanya mazhabnya jabr. Ya, berarti kan pasrah saja. Kenapa pilih-pilih? Iya. Pilih yang paling zen, pilih. Waduh,
Daun muda pula. Iya. Kenapa nggak pasrah saja? Ya mau dapat nenek-nenek, mau daun muda itu urusan Allah. Ya seperti itu mestinya. Tapi dalam permasalahan syahwat, wah luar biasa kencang. Cari di sana, cari di sini. Ya, pilih-pilih. Pilih-pilih tebu. Iya, pilih-pilih. Ya, baru dapat yang red baru. Loh, katanya pasrah. Kenapa? Seperti itu. Ya anu. Ya. Suruh cari makan. Ya. Kenapa makan? Ya kan kalau Allah kehendaki kamu kenyang, kenyang. Kalau Allah kehendaki tidak kenyang, ya tidak kenyang. Tapi kok milih-milih pula yang enak pula makannya. Kalau enggak nasi padang enggak mau. Iya. Ya subhanallah. Berarti apa? Berarti ya syahwat saja. Ya kalau dalam hawa nafsu saja perkara syariat. Ya disuruh sholat. Ya kalau Allah kehendaki saya sholat, ya sholat. Tapi disuruh perkara-perkara duniawi ya sifatnya langsung kencang dia. Wah kan kita kan harus berusaha. Iya. Lo terbalik. Iya. Terbalik artinya tidak konsisten. Tidak konsisten, tidak gentleman. Iya. Kadang-kadang yang seperti ini, kadang seperti itu. Ya berarti hawa nafsu ketahuan kan? Ketahuan sekali hawa nafsunya. Iya. Bagaimana ada orang yang dipotong tangannya oleh Umar? Kenapa kamu memotong saya, wahai Amirul Mukminin? Tangan saya. Kan ini sudah ditakdirkan Allah. Iya, sama saja. Saya motong tangan kamu itu juga ditakdirkan Allah. Iya kan? Artinya apa? Dia pengen berhujjah dengan perkara maksiatnya dengan takdir. Umar juga pengen berhujjah. Amal soleh wajib kan bagi pahala orang memotong tangan itu. Wajib. Saat menegakkan syariat Allah SWT dengan perintah Allah SWT juga. Iya, telak. Wabil qadar al-qaul bijabr. Wabil iman. Kemudian sok tahu biasanya. Sok tahunya kenapa? Ada unsur pengakuan terhadap ilmu ghaib. Ya. Kenapa? Terkala dia mengatakan, iya, saya tidak sholat, ini sudah ditakdirkan Allah SWT. Kita katakan kepada mereka, itu yang tahu dari mana kamu tetap akan tidak sholat? Iya. Kalau yang lalu ya yang sudah berlalu, yang sudah jelas. Ya. Tapi yang akan datang kok kamu masih yakini bahwa kamu tidak sholat? Tahu dari mana? Ya, Allah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu seorang pun apa yang akan dia kerjakan besok. Nah, kamu sudah mengklaim diri kamu tidak akan sholat, tidak bisa sholat. Tahu dari mana? Berarti sok tahu, campur-campur ya. Sudah ikut hawa nafsu, terus sok tahu juga. Sok tahu. Iya kan? Iya. Wabil iman al-qaul bil irja'. Lengkap sudah balanya. Dalam permasalahan iman, mereka berkeyakinan dengan keyakinan murji'ah, irja'. Yaitu iman mujarrad dan iqrar bil qalb. Iman itu, seorang dikatakan mukmin, cukup pengakuan dalam hati saja. Ya. Bukan bentuk perkataan dan amalan. Iya. Berarti iblis juga beriman kan? Konsekuensinya kalau keyakinan seperti ini, iya kan? Karena iblis meyakini Allah SWT yang menciptakan dia, Allah SWT yang berhak disembah, Allah yakin. Iya. Lebih yakin daripada orang-orang Jahmiyah itu. Iya. Allah SWT yang mencipta, Allah SWT yang menguasai alam semesta dan lain sebagainya. Iya. Sampai iblis itu minta kepada Allah SWT. Karena tahu dia yakin bahwasanya saya tidak akan dapat menggoda anak Adam kecuali dengan izin Allah SWT. Makanya dia minta kepada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, minta dia. Berdoa kepada Allah SWT walaupun doanya jelek. Rabbi anzirni, wahai Rabbku, tundalah aku. Izinkanlah aku. Iya. Sampai hari kiamat nanti izinkan untuk menggoda anak-anak Adam ini. Karena dia tahu kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa apa-apa dia. Ya Allah izinkan. Qala innaka minal munzirin. Iya. Dikabulkan doa iblis. Kamu termasuk orang-orang yang ditunda, yang diberi undur. Iya, yang diberi undur. Iya, tapi tetap aja Allah laknat iblis.
Ya, kalau berdasarkan mazhab Jaham bin Safwan ini berarti iblis juga beriman dong, mukmin dong. Iya, tidak masuk neraka dia. Fa'ilul kabira indahum mu'min kamil iman. Iya. Pelaku dosa besar itu di sisi mereka itu mukmin dan sempurna keimanannya. Iya. Kalau Ahlussunnah berkeyakinan kaum muslimin, ya. Sunniin berkeyakinan bahwasanya orang yang bermaksiat dosa besar itu mukmin, tapi naqisul iman, imannya berkurang. Iya. Mukmin naqisul iman, imannya berkurang. Tapi mereka enggak sempurna imannya, karena cukup mengakui saja. Kaum Mu'attilah, Jabriyah, Murji'ah. Mereka di asma sifat Mu'attilah, menolak nama Allah, sifat-sifat Allah SWT. Dalam permasalahan takdir mereka berpasrah diri. Jabriyah, makhluk itu cuma dipaksa oleh Allah SWT. Dalam permasalahan iman Murji'ah, dan mereka kelompok yang banyak. Iya. Ini ya ikhwan, hampir semua kalau kita runut semua kelompok-kelompok sempalan dalam Islam itu Yahudi ujung-ujungnya. Ya, sampai sekarang mau apa saja terserah, mau yang garis keras, garis lembek, garis setengah-setengah, itu asal bukan Ahlussunnah, ya. Salafiyin itu ujung-ujungnya walaupun wah Islam ternyata ujungnya Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi itu tahu cara yang paling ampuh untuk menunda kejayaan Islam itu dengan apa? Dengan membuat perancuan-perancuan dalam Islam. Ya, Yahudi tahu. Ya, Yahudi tahu sabda Rasulullah SAW. Ya. Apa sabda Rasulullah SAW? Ya tabaya'tum bil la'inah wa akhadtum aznab al-baqar. Ya. Wa raditum biz-zara wa taraktum al-jihad. Sallallahu alaikum zullan hatta tarji'u ila umuri dinikum. Ya, kalau kalian itu sudah bermuamalah dengan inah, riba, sekarang kan ya kita nggak bisa lepas dari riba. Ya. Bank dunia dan segala macam. Kemudian kalian itu terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia, ya, dengan segala bentuk urusan dunia. Kalian tinggalkan jihad, ya. Jihad itu bisa jihad dengan lisan, jihad dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Baru setelah itu jihad dengan pedang. Tidak mungkin bisa bertumbuh jihad dengan pedang dengan sebenarnya tanpa Al-Quran dan Sunnah. Jihad seperti apa? Iya. Jihad yang konyol namanya, kalau tidak berlandaskan dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Iya. Maka sallallahu alaihi wasallam Allah akan timpakan kehinaan. Kehinaan Allah akan timpakan. Apa solusinya? Rasulullah kasih solusi. Kalau ingin kembali lagi kepada kejayaan kaum muslimin, tarji'u ila umurikum. Kembali kepada ajaran kalian yang sebenarnya. Ajaran siapa? Ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi apa? Jadi kalau ujung-ujungnya dari kelompok Islam yang beraneka warna, beraneka rasa dan ragam ini, itu ujung-ujungnya nggak sampai kepada salaf. Berarti apa? Tetap akan hina kan? Iya, jelas kok. Nah ini Yahudi sangat tahu nih. Tahu luar kepala nih Yahudi. Pentolan-pentolan Yahudi yang membuat skenario drama drama kehidupan ini. Ya, tahu persis mereka. Ya rusaklah kaum muslimin itu, dibuat kelompok-kelompok tandingan sehingga kaum muslimin samar. Mana yang benar? Iya bukan? Iya. Makanya jangan kaget. Ujung-ujungnya itu ternyata yang buatnya Yahudi, dibiayai oleh Yahudi. Coba kita lihat. Semua kelompok-kelompok selain Sunnah itu dananya kencang tuh. Ujung-ujungnya dari Yahudi, dari Amerika, dari IMF. Ya. Coba lihat masa musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sayang sama. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, lan tarda angkal Yahud wa Nasara hatta tattabi'a millatahum. Pokoknya selama-lamanya tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasara sampai kalian itu ikut seperti mereka. Iya, selama-lamanya tidak akan ridho. Ya, apa yang terjadi? Memang semakin samar akhirnya umat memilah-milah mana yang ini. Iya kan?
semakin samar. Ya. Ini percuma. Banyak-banyak, wah, mau pakai garis keras kah, mau pakai garis lembek kah? Kalau tidak sesuai dengan mazhab salaf, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW, selama-lamanya akan hina kaum muslimin. Omong kosong segala macam teori itu. Omong kosong, siapa yang lebih benar perkataannya daripada Rasulullah? Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Kembalikan lagi kepada tauhid. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum wa la yataghallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'an. Ya, ini kuncinya. Ya, Allah berjanji, ya, bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah akan la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan jadikan mereka khalifah di muka bumi ini. Ya, itu kan gembar-gembor khilafah. Khilafah apa, Del? Ya. Khilafah Rasulullah SAW yang sebenarnya yang diridai oleh Allah SWT seperti apa? La yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim. Allah akan jadikan mereka itu khalifah di muka bumi ini dengan khilafah syar'iyyah, khilafah nubuwah sesuai dengan keridhaan Allah SWT yang diridai oleh Allah SWT. Dan Allah akan kuatkan agama yang mereka ridhoi. Agama Islam Allah akan kokohkan. Iya. Allah kuat kalau berikan keseganan di muka bumi ini. Ya, wala badalana min ba'di khaufin amna. Allah gantikan rasa takut dengan rasa aman. Ya, sekarang kan kaum muslimin itu kasihan. Pengecut semua di mana-mana. Iya kan? Ciut semua nyalinya di mana-mana. Iya. Ya. Allah berjanji ini akan hilang semua nanti. Ketakutan Allah gantikan aman. Penderitaan Allah akan ganti kemuliaan. Kehinaan Allah akan janjikan keizzahan. Iya. Ya. Apa resepnya? Ya abuduna la yusyrikuna bi syai'an. Tegakkan tauhid. Ya. Ibadailah yang benar Allah Subhanahu wa taala, murnikan peribadahan yang benar. Dan jangan sekali-sekali mensekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Nah, ini resepnya. Kembalikan lagi kepada tauhid. Berarti apa? Selama masyarakat penuh dengan syirik, ya. Selama mereka tidak sempurna tauhidnya, selama itu juga akan hancur hina. Ya. Tidak akan Allah wujudkan khilafah. Iya, berarti siapa yang benar? Iya, yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini Al-Quran mengajarkan seperti itu, Sunnah mengajarkan seperti itu. Tauhid, Sunnah. Kembali lagi kepada Sunnah. Sunnah. Ya, karena Tauhid bagian daripada Sunnah. Ya. Siapa yang paling sempurna Tauhidnya? Ya Rasulullah SAW. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah itu Sunnah. Ya. Mau Tauhidnya, mau sholatnya, mau muamalahnya dan lain sebagainya. Kembalikan lagi. Iya, jangan banyak teori. Allah lebih ngerti. Iya. Allah lebih ngerti hajatnya. Terlalu banyak teori akhirnya apa? Omong kosong. Ya, kosong nyaring bunyinya. Dong. Gitu. Ya, Pak, tidak ada faedahnya. Kembalikan lagi kepada Al-Quran Sunnah. Kalau pengen ini, kalau pengen ikhlas, jangan-jangan kamu juga termasuk orang-orang sempalan. Iya, pengen mengkaburkan Islam. Iya. Sebagian mereka ada yang sadar, sebagian mereka ada yang tidak sadar. Di sempal-sempal dikasih duit lumayan juga itu. 2 miliar, 3 miliar mungkin masih kuat ya. 10 miliar kasih ini, kasih perempuan ya. Untuk merusak Islam. Ya, ini. Kembalikan lagi kaum muslimin kepada ajaran yang benar kalau ingin sukses lagi. Ya, jadi kita lihat kecenderungan semua firaq itu kan seperti itu. Ya, kecenderungan semua kelompok itu apa? Sebagaimana dikata kecenderungan semua kelompok yang berbasis Yahudi tadi, itu dia akan mengajak kaidah iblisiyah, mengajak kepada satu kaidah nata'awanu fima ittafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Mari kita sama-sama tolong-menolong, bahu-membahu terhadap apa yang kita samakan. Kita sama-sama sholat. Sama-sama sholat di masjid, bukan sholat di sinagog, bukan sholat di pura kita. Iya kan? Sama-sama hajinya kemana? Ke Ka'bah. Nah, kalau yang ini kita tolong-menolong. Tapi kalau dalam permasalahan kita khilaf. Satu mengatakan tawaf di kuburan syirik. Satu mengatakan tawaf di kuburan itu zen. Ini kita
saling maafkanlah dong. Ya, saling maafkan. Saling menghormati. Ya, hampir semua kelompok yang latar belakangnya Yahudi itu seperti ini. Ya, jadi apa? Pengennya apa? Memberikan pengkaburan kepada umat. Kabur jadi. Kan sama-sama Islam, yang penting kan Islam. Ya, yang penting kan Islam. Akhirnya kabur. Iya, itu. Jadi tidak diajak umat ya, kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Ya, Al-Quran Sunnah seperti itu. Ya. Termasuk propaganda Yahudi yang ditelan kaum muslimin mentah-mentah, yaitu jeleknya poligami itu. Anak balik lagi sengaja ke sini karena apa? Karena lagi heboh-heboh nih. Ya. Dengan senang, lapang dada, ya, para emak-emak, ya, menerima yel-yelnya Yahudi. Ya, bahwasanya poligami itu adalah penghinaan harkat martabat perempuan. Bahwasanya poligami itu adalah penindasan kedoliman terhadap, bahwasanya ini tidak sesuai dengan persamaan gender. Ya. La ilaha illallah. Kalau itu pesan Yahudi mereka tidak paham, tidak sadar. Ya. Atau mereka bilang, katakan kepada kata mereka, ya, kenapa laki-laki ya bebas nikah 1, 2, 3, 4, sementara perempuan nggak boleh bersuami 1, 2, 3, 4. Iya. Ini apa ini? Ini apa? Ini kan gitu bilang. Iya. Bukti ketidakadilan. Ya, bukti ketidakadilan, laki-laki bebas nikah 1, 2, 3, 4. Coba kita dibebaskan juga. Kenapa kalian marah? Kalau kami juga bersuami 1, 2, 3, 4. Ya, punya suami tiri yang ke-1, ke-2, ke-3, 4. Iya. Lihat. Ya. Apa namanya? La ilaha illallah. Syariat yang mulia. Ya, syariat yang mulia, jelas Al-Qur'annya, jelas hadisnya, ya, yang memerintahkan seorang untuk boleh, minimal boleh, ya, minimal mubah, itu ditolak dengan hawa nafsunya, egonya kan ya, egonya ditentang, egonya, ini kan kembali lagi apa, istilahnya orang tuh personal feeling nih, kalau nggak salah dengar. Cuma perasaan dia pribadi, dia lantarkan, dia hantam Al-Quran dan Sunnah. Apa enggak kufur? Apa enggak menyampaikan seorang kepada kekafiran? Iya. Ini enggak sadar propaganda Yahudi. Untuk apa? Untuk menyebarluaskan zina. Ya. Antum tahu di Amerika itu enggak boleh nikah lebih dari 1. Iya. Tapi punya selingkuhan lebih dari 100, boleh. Ya, punya selingkuhan di kota ini 1, anaknya 5, punya selingkuhan dari itu 1, boleh 5. Ya. Ya, itu. Nah, pengen diterapkan juga di negeri kita tercinta ini. Ya, orang nggak apa-apa melacur sana sini, punya gundik di sana, gundik di sini, asal jangan nikah yang syar'i. Ya. Nggak paham ini. Tidak paham yang ternyata yang seperti ini. Ini waliyadzubillah, jangan sampai ternyata dari tubuh Ahlussunnah sendiri punya pola pikir terpengaruh Yahudi dalam keadaan tidak dicuci itu otaknya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mau berserah diri kepada syariat Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kenapa tidak mau berserah diri kepada syariat Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya semua kebahagiaan sejauh mana seseorang berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu, wahai ibu-ibu, bukan terletak kepada apakah suami anti punya istri 1 atau punya istri 4. Bukan itu. Ya, kebahagiaan itu terletak sejauh mana seorang sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak bertakwa, punya istri 1 atau 3 atau 4, sama-sama tidak akan bahagia.
Kalaupun mereka mengaku bahagia, itu kebahagiaan yang semu. Ya. Kalau bertakwa mau istri 1, mau istri 4, maka insya Allah semuanya akan diridhai oleh Allah SWT dengan takwa. Ya, takwa, ya, baik yang beristri 1 atau istri 4, ini akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Iya, akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Takwa apa? Takwa harus diambil dengan ilmu. Jadi antum memutuskan beristri 1 atau istri 4 harus dengan ilmu. Ya. Jangan ifrat, jangan tafrid. Ya, harus dengan pertimbangan. Jangan hantam keromo mau istri 4 ternyata berantakan. Dalam artian apa? Tidak mengedepankan ilmu dan amal. Tidak mengedepankan takwa. Ya, tapi silakan. Ya. Silakan, ya, mau istri 1, mau istri 2, silakan. Tapi yang penting dibangun dari takwa. Ya. Kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW sudah jadi suri tauladan kita. Ya. Suri tauladan kita bagaimana Rasulullah SAW berbahagia dengan semua istrinya. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya bukanlah seorang suami, ya, ketika memutuskan untuk menikah lagi, itu bukan berarti dia tidak sayang kepada istri yang pertama. Belum tentu. Itu harus dipahamkan. Harus dipahami. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu cintanya dia kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal dia sudah meninggal. Ya, tetap tidak bisa menghilangkan cinta dia kepada Khadijah. Karena apa? Karena takwanya Khadijah luar biasa di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Kamula minar rijali katsir, wa lam yakmul minan nisa." Ya. Illa Maryam wa Imran wa Khadijah bintu Khuwailid. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Tapi tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 2 saja. Siapa dia? Maryam bundanya Isa bintu Imran dan Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Sehingga sepeninggal Khadijah tetap Rasulullah cintanya itu demikian besar kepada Khadijah. Walaupun ternyata kalau dari sisi fisik, dari sisi kecantikan, ada yang lebih cantik daripada Khadijah radhiyallahu anha. Karena apa? Kenapa Khadijah lebih unggul daripada istri-istri yang lain? Karena takwa. Ya, makanya, ya, kembali lagi kepada takwa. Wallahi demi Allah, kalau tidak dilandasi dengan takwa, walaupun suami cuma berisi 1, tidak akan bahagia di dunia dan akhirat. Tidak akan bahagia. Omong kosong bisa berbahagia dengan kalau dia muwahhid, artinya istrinya cuma 1 tapi tidak dilandasi dengan takwa. Tidak dilandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Omong kosong itu bahagia. Jadi kembali lagi, kebahagiaan sejauh mana seorang berpegang dengan Al-Quran Sunnah. Dengan takwa. Allah SWT berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin." Sesungguhnya orang-orang yang berkasih sayang di dunianya, nanti di akhirat akan saling jadi musuh-musuh berbuyutan. Kecuali siapa? Mereka yang bertakwa. Jadi marilah pupuk. Ya, kebahagiaan itu dengan takwa. Kalau pingin, dikatakan kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang semu yang membawa penderitaan di dunia dan akhirat. Ya, ini untuk apa? Untuk apa mempertahankan ego? Hidup dunia ini cuma sebentar. Ya, hidup ini cuma sebentar. Ini kesempatan kita, ladang kita untuk beramal soleh. Ya, ladang kita untuk bekal ke akhirat. Untuk apa? Ya. Nah, tadi sekali lagi, tidaklah seorang untuk memutuskan perkaranya harus dengan timbangan ilmu, harus dengan timbangan maslahat dan madarat. Ya. Harus jeli. Jangan asal sabet. Iya. Kulbakbet, mulus bukroh. Iya, kata orang mana itu. Jadi makan terus. Duit ya kapan-kapan lah. Dimakan, datang ke rumah makan terus. Duitnya terserah lah nanti kapan gimana, pikir belakangan. Jangan gitu. Harus ada pertimbangan, harus dengan ilmu, harus dengan takwa. Iya, supaya Allah SWT memberikan kepada kita kebahagiaan dan akhirat. Ini perlu dipahami, ya, perlu dipahami. Ya, ya, wabillahi taufiq, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tafaddalu hafizakumullah.